Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wanshur alayya rahmataka dzakirni ma nasitu ya jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayat ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra wa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh faraqna wadhkuru lan ilinga sira kabeh idh faraqna tatkalane belah sapa ingsun Allah falaqna tegese membelah sapa ingsun bikum sebab sira kabeh bisababikum kelawan sebab sira kabeh belah al-bakhra ing laut. Hatta dakhaltumuhu sehingga mlebu sapa sira kabeh ing laut haribina khali padha melayu min aduikum saking musuh sira kabeh wa aghraqna lan wis ngeremaken ingsun ala fir'auna ing keluargane Fir'aun qaumahu tegese ing kaume Fir'aun ma'ahu ing dalem bareng-bareng Fir'aun wa antum halau ta'i sira kabeh iku tangduruna ningali sira kabeh ilan tibakil bahri maring nungkepe segara alaihim ing atase alu Fir'aun. Ingatlah, ini termasuk nikmat yang diberikan kepada nenek moyang Bani Israel, nenek moyang orang Yahudi. Ketika Allah membelah Laut Merah, ketika mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya atau pengikut-pengikutnya. Sehingga laut dibelah oleh Allah seakan-akan menjadi jalan. Lalu mereka lewat laut itu
dan tidak tenggelam. Wa anjainakum lan wis nyelametake ingsun ing sira kabeh minal gharaqi saking kerem. Jadi nenek moyangmu selamat dari tenggelam dan aku tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Sedangkan kamu mengetahui, jadi ketika sudah sampai di pinggir atau tepi laut yang sebelahnya, yang depannya, maka Fir'aun dan pengikut-pengikutnya itu mengejarnya, lalu sampai di tengah-tengah Allah menenggelamkan. Mereka disapu oleh laut, oleh air laut. Mereka terkubur di dalam air laut. Pada waktu itu, kaum Bani Israel, ada peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan pengikutnya itu, kaum Bani Israel penduduknya ada 620.000. 620.000 usia di atas 20 tahun dan di bawah 60 tahun. Dan pada waktu mereka mulai pertama kali masuk ke Mesir bersama Nabi Yakub, jumlahnya hanya 72 orang. Maka pada waktu Nabi Musa itu sudah menjadi 620.000. Betapa banyaknya, dan jarak antara Yakub dan Musa itu 400 tahun. Jadi dalam waktu 400 tahun, asalnya dari 72 orang menjadi 620.000. Dan pengikut Fir'aun pada waktu itu ada 1.700.000. Dari sekian itu ada 70.000 ahli berkuda. Maka itu termasuk nikmat Allah. Nabi Musa bersama pengikutnya diselamatkan dari tenggelam, atau diselamatkan dari tenggelam di laut, sedangkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya tenggelam di laut. Itu nikmat yang kedua. Sekarang ayat 51.
وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Wa idh wa'adna lan tatkalane was janjian ingsun bi alifin kelawan nganggo alif wa'adna wa halan kelawan tanpa alif wa'adna. Jadi bisa dibaca wa'adna, bisa dibaca wa'adna. Kalau wa'adna wazan fa'ala itu saling berjanji. Saling berjanji. Yaitu Allah berjanji akan memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian Allah menetapkan waktunya dan tempatnya. Waktunya itu bulan Dzulqa'dah sama 10 dari bulan Dzulhijjah. Jadi 40 hari. Lalu Nabi Musa juga berjanji akan menepati itu kalau dibaca wa'adna. Kalau wa'adna yang berjanji Allah kepada Nabi Musa. Wa idh wa'adna Musa ing Nabi Musa arba'ina lailatan ing dalam mongso ing arba'ina lailatan ing 40 apane lailatan wengine. Arba'ina lailatan maf'ul kedua. Bukan torof. Nah itu menakdirkan mudhof yang dibuang. Artinya tamama arba'ina lailatan. Sempurnane 40 malam. Ya, 40 malam dan 40 hari. Nuktihi kang maringaken ingsun ing Nabi Musa indang qidhaiha ing dalam nalikane tutuke atau enteke
40 bengi maringi at-Taurata ing kitab Taurat lita malu supaya drapun yento supaya yento nglakoni sira kabeh biha kelawan kitab Taurat. Jadi Allah menurunkan atau memberikan kitab Taurat itu agar Nabi Musa berpuasa dulu selama 40 hari. Mulai dari bulan Dzulqa'dah sampai 10 bulan Dzulhijjah. Setelah itu kalau sudah 40 hari, 40 malam, maka Allah akan memberikan kitab Taurat. Dan sebelumnya itu janjinya itu 30 malam atau 30 hari, 30 malam, kemudian disempurnakan dengan 10 hari, sehingga sampai 40 malam. Lah, ketika tsumma takhadtum mongko kari-kari gawe sapa sira kabeh al-ijla ing pedhet alladzi sawwahu alladzi kang ya pedhet sawwahu kang nyithak ya membuat ing ladzi lakum krana sira kabeh sapa asamiriyu imam sapa asamiriyu Musa samiri dicithak ilahan. Ilahan ing ilah dadekna brahala. Jadi ilahan ini maf'ul kedua dari ittakhadtum. Takdirnya ilahan. Ya, pedet. Pedet itu sapi muda yang dibuat oleh Musa Samiri ini akhirnya kamu jadikan menjadi berhala kamu sembah. Mimbatihi ing dalam sakwuse Nabi Musa ba'da zahabihi tegese ing dalam sakwuse lungane Nabi Musa ila mi'atina maring panggonane janji atau perjanjian ingsun
Wa antum haleu ta sira kabeh iku zalimuna padha zalim ittikhadhi sebab oleh ndadekno ijel supaya pedet liwat ikum krana oleh ndeles sira kabeh al ibadata ing nyembah fi ghairi mahalliha ing dalem liyane panggonane ibadah. Jadi zalim itu wad usyai'i ila ghairi mahallihi atau fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, pedet disembah itu bukan pada tempatnya, maka mereka itu dikatakan zalim. Nah, ketika Nabi Musa itu berangkat ke Tur Saina selama 40 hari, maka kaumnya itu diserahkan atau digantikan kepada Nabi Harun. Nah, ketika itu namanya Musa Samiri ini seorang munafik dan termasuk dari orang Bani Israel. Itu membuat pedet terbuat dari emas. Ada cerita terbuat dari emas. Kemudian oleh orang-orang itu akhirnya disembah sebagai berhala. Dan yang menyembah berhala yang berupa pedet atau sapi muda itu ada 8.000 orang. Ada pendapat semuanya kecuali Nabi Harun dan bersama 12.000 orang. Jadi yang paling asoh nih yang kedua ini. Jadi semua kaum Nabi Musa kecuali Harun dan 12.000 orang. Yang lainnya itu menyembah sapi atau ijel atau pedet itu. Thumma afawna ankum. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Thumma afawna mongko kari-kari ngapura sapa ingsun angkum ing sira kabeh. Ai mahauna tegese nglebur ingsun Allah dunubakum ing dosa-dosa sira kabeh.
mimpa didzalikal ittikhadhi ing dalem sause mengkono-mengkono gawe pedet sak nyembah mang la'allakum tashkurun la'allakum la'alla ta'liliyah la'allakum supaya sira kabeh iku tashkuruna padha syukur kabeh nikmatana ing nikmat ingsun alaikum ing atase sira kabeh. Nah, setelah Nabi Musa pulang dari mikotnya, lalu Allah mengampuni mereka. Nah, itu sebuah nikmat. Sebuah nikmat. Apa yang dimaksud dengan mengampuni afu di sini yaitu qabulu at-taubah. Akhirnya mereka itu disuruh Nabi Musa bertobat. Disuruh bertobat, akhirnya Allah menerima tobatnya. Nanti keterangan di belakang. Nah, itu yang dimaksud mengampuni, yaitu menerima tobatnya. Sekarang apa perbedaan antara al-afu dan maghfirah? Al-afu atau afun dan maghfirah. Kalau afun itu ya juzu ayyakuna ba'dal uqubati fayajtami'u ma'aha. Ayyakuna ba'dal uqubati fayajtami'a ma'aha. Kalau afu itu bisa terjadi, jadi pengampunan setelah disiksa atau setelah dihukum. Itu afu. Jadi kalau ada pengampunan setelah dihukum, itu namanya afu. Kalau maghfirah atau ghufron, fala yakunu ma'a uqubatin. Kalau pengampunan atau namanya maghfirah atau ghufron itu pengampunan sebelum dihukum. Jadi kalau afun itu bisa atau pengampunan, bisa terjadi pengampunan setelah dihukum. Jadi ya ada hukuman terus diampuni, itu afun. Tapi kalau ghufron atau maghfirah, itu pengampunan sebelum dihukum. Wa idh ataina lan tatkalane wis paring ingsun Musa ing Nabi Musa alkitab ing kitab
At-Taurata tegese Taurat, wal Furqana tegese Furqan. Atfu bayanin ya lafat Furqan iku atfu tafsirin, yaiku ataf tafsir tegese Alkitab ing kitab, wal Furqana tegese Furqan. Ail fariqa tegese kang bedakno bainal haqqi ing dalem antarane perkara kang hak, wal batili lan batil, wal halali lan halal, wal harami lan haram. La'allakum tahtadun, la'allakum supaya ana sira kabeh, la'allakum supaya likai tahtadu, krana yen to itu supaya taklil, krana yen to sira kabeh iku tahtaduna oleh pituduh kabeh bihi lawan kitab, oleh pituduh minad dolali saking kesasar. Jadi setelah 40 hari itu akhirnya Allah memberi kitab Taurat sebagai sebagai pegangan yang membedakan antara yang hak dan batil, dan membedakan antara yang halal dan haram, supaya kamu dapat petunjuk dari itu. Saya kira pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Untuk keterangan lebih lanjut akan kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah.